Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bersama-sama dalam pendalaman Alkitab kita pada hari ini. Hari ini kita akan sampai kepada pembahasan Injil Lukas 11 ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-54. Namun sebelumnya mari kita akan berdoa, mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan terlebih dahulu. Mari kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur pada kesempatan pagi hari ini. Kembali kami boleh bersama-sama mempelajari kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Engkau menolong kami semua, menolong hamba-Mu di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga firman-Mu boleh meneguhkan kami dan membawa kami semakin mengerti akan kehendak-Mu dalam kehidupan kami, masing-masing kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati untuk seluruh saudara-saudara kami yang mengikuti, yang mempelajari kebenaran firman pada pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita bersama-sama masuk di dalam pembahasan firman Tuhan pada kesempatan hari ini, dalam kitab Injil Lukas pasal 11 ayat 27 sampai 54, saudara, mari kita akan membaca kebenaran firman Tuhan ini terlebih dahulu, ya. Lukas 11 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-54, Alkitab kita mengatakan demikian. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." 29, ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus." 30, sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe ini bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. 33, tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Matamu adalah pelita tubuhmu, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu, tapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Ayat 37, ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan." 40, hai orang-orang bodoh, bukankah dia yang menjadikan bagian luar, dia juga menjadikan bagian dalam? Akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar 1/10 dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran, tapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat, dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu, sebab kamu semua seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. 45, seorang dari antara orang
ahli-ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepadanya, "Guru, dengan berkata demikian engkau menghina kami." Tetapi ia menjawab, "Celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." 47, "Celakalah kamu, sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kamu membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya, supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Babel sampai kepada darah Sakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini." 52, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam kamu halang-halangi." Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Ayat 54 yang terakhir, "Untuk itu mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya." Demikian saudara sekalian sejauh pembacaan firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Saudara-saudara, kalau kita bersama-sama melihat di dalam teks firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini, dan pembacaan firman Tuhan hari ini yang terambil di dalam ayat 27 sampai dengan ayat 54, maka di sini saudara-saudara kita bisa melihat paling tidak Lukas bisa membagi ada 4 bagian besar, 4 perikop utama. Ya. Yang pertama kita bisa memperhatikan dalam ayat 27 sampai dengan ayat 28, di sana berbicara tentang siapa yang berbahagia. Kemudian ayat 29 sampai dengan ayat 32 berbicara tentang tanda Yunus. Kemudian ayat 33 sampai 36 di sana berbicara tentang pelita tubuh. Dan yang terakhir di dalam ayat 37 sampai 54 yaitu tentang Yesus memberikan kecaman kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Saudara, mari kita akan bersama-sama membahas satu persatu kebenaran firman Tuhan kita pada hari ini. Saudara-saudara, di dalam ayat 27 sampai dengan ayat 28, di sana kita melihat tentang konteks siapa yang berbahagia. Ya, sekali lagi Alkitab kita mengatakan, ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita melihat di dalam ayat 27 sampai dengan ayat 28 yang baru kita baca bersama-sama, maka di dalam penulisan ayat ini tidak tercatat ya, di dalam kitab-kitab Injil yang lain. Nah, kisah ini diawali sekalian dengan adanya suatu bentuk pujian dan kekaguman yang diberikan seorang wanita yang datang kepada Tuhan Yesus. Ya, ketika Yesus masih berbicara dan mengajar orang banyak pada waktu itu. Nah, sementara ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi sangat merendahkan dan memberikan bentuk-bentuk penghujatan kepada ajaran Tuhan. Ya, sehingga ketika wanita itu mendatangi Yesus, dia berseru, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau." Saudara sekalian, ucapan ini diungkapkan dengan satu kata-kata yang begitu sangat menarik. Kata-kata yang begitu sangat baik, karena ia ingin mengungkapkan satu bentuk penghormatan, bentuk penghargaan yang begitu sangat tinggi kepada Tuhan Yesus. Wanita ini, saudara, memberikan penghargaan yang memberikan satu bentuk cerminan bagaimana ada satu bentuk rasa hormat wanita ini
kepada Maria sebagai ibu daripada Tuhan Yesus. Dalam kesempatan itu, saudara-saudara, Yesus memanfaatkan peristiwa tersebut ya, dengan menyatakan bahwa yang lebih berbahagia itu adalah orang-orang yang mau mengikuti ajaran Tuhan. Yang berbahagia adalah orang-orang yang mau setia dan taat kepada ajaran Tuhan, firman Allah, daripada seorang yang telah mengandung dan telah menyusui bayinya. Ya, Yesus memberikan satu pengertian semacam itu. Nah, sebetulnya dalam hal ini Yesus tidak menyangkal ya, apa yang dikatakan oleh wanita ini. Ya, Yesus tahu bahwa apa yang dikatakan wanita itu betul. Ya, dan menolak rasa hormatnya kepada Maria ibunya. Ya, jadi Yesus tidak menolak penghormatan kepada ibunya. Namun Yesus ingin menekankan, ingin memberikan satu bentuk pengarahan kepada hal yang nilainya itu lebih tinggi dan lebih mulia yang berkaitan dengan ajaran yang Tuhan sampaikan pada waktu itu sekalian. Yaitu yang berbahagia adalah orang-orang yang mendengarkan firman Allah dan kemudian mau memeliharanya di dalam kehidupannya. Itu yang lebih berbahagia. Bapak Ibu sekalian, perkataan ini sebagian ditujukan kepada wanita itu yang begitu sangat memuji keberadaan tubuhnya yang bersifat jasmani, dan sebagian lain Yesus berharap supaya wanita ini bisa berbahagia seperti ibunya Maria, ya. Asalkan wanita ini mau mendengarkan, mau memelihara firman Allah dan melakukan firman itu dalam kehidupannya. Saudara-saudara, kisah ini memberikan pengajaran kepada kita semua bahwa Tuhan akan senantiasa memberkati kehidupan kita semua. Tuhan akan menyertai, memberkati kehidupan kita dengan kebahagiaan. Yaitu tatkala kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tatkala kita mau memelihara firman itu, bahkan melakukan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, itu bagian yang pertama tentang siapa yang berbahagia. Nah, mari kita akan masuk di dalam bagian yang kedua, dalam ayat 29 sampai dengan ayat 32 di sini berbicara tentang tanda Yunus. Mari kita baca. Ayat 29, ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. 30, sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Saudara-saudara, dalam pengajaran berikutnya, kita membaca di dalam ayat yang ke-29 sampai 32, Yesus masih mengajar kepada orang-orang yang banyak yang masih mengerumuninya waktu itu, dan Yesus berbicara tentang tanda dari Nabi Yunus. Ya. Nah, apa yang dapat kita pelajari bersama-sama dari makna pengajaran firman Allah ini, saudara-saudara? Bapak Ibu sekalian, Yesus memberikan peneguran kepada orang banyak yang mengerumuninya, karena mereka berharap akan keinginan hatinya itu dapat terpuaskan ya oleh adanya mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Mereka datang hanya mencari suatu tanda yang bisa dijadikan suatu bahan pembicaraan. Ya. Ketika mereka pulang dari tempat itu dijadikan satu polemik pembicaraan yang hangat di tengah-tengah masyarakat waktu itu. Oleh sebab itu maka Yesus mengecam mereka, ya, memberikan teguran kepada mereka yang dianggap sebagai satu angkatan yang jahat. Ada satu tanda lagi yang diberikan kepada mereka yang berbeda dengan tanda-tanda lain, yaitu adanya tanda Nabi Yunus. Yang dalam Injil Matius dijelaskan artinya sebagai peristiwa kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti Yunus yang dibuang ke laut dan berdiam di dalam perut ikan selama 3 hari, ya, lalu muncul ke darat dan tetap hidup, dan kemudian memberitakan berita pertobatan kepada orang-orang Niniwe pada waktu itu. Saudara sekalian, Anak Manusia juga akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Ya. Di dalam ayat yang ke-30 tadi, seperti Yunus menjadi tanda
untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Saudara, tanda ini akan berbicara kepada mereka, sekalipun mereka membuat adanya penentangan-penentangan, kecaman-kecaman kepada ajaran-ajaran daripada Tuhan Yesus. Kemudian dalam ayat 31, pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama-sama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. 32, pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya, sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Bapak Ibu sekalian, ada suatu bentuk peringatan itu bagi mereka jika mereka tidak mau memperbaiki diri mereka. Jika orang-orang ini tidak mau memperbaiki diri mereka, mereka tidak mau kembali kepada jalan Tuhan, saudara, maka dikatakan celaka akan mereka alami. Mereka akan mengalami celaka kalau mereka tidak melakukan seluruh kebenaran firman Tuhan. Ratu Seba di sini akan bangkit pada waktu penghakiman untuk menghukum mereka dan menyatakan kesalahan mereka karena ketidakpercayaan mereka. Dalam ayat 31 tadi. Bapak Ibu sekalian, walaupun seorang asing bagi Israel, namun dalam hal ini Ratu Seba itu sangat menghargai laporan yang didengarnya tentang kemuliaan Raja Israel. Ratu Seba ini sangat menghargai berita kemuliaan dari Raja Israel. Dia datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmatnya, sehingga ia juga mendapat kehormatan di mana hikmat yang lebih besar dan ajaran yang lebih ilahi daripada apa yang di dalam semua perkataan tulisan dari Salomo, saudara-saudara. Namun sekali lagi orang-orang Yahudi tetap tidak mau menghargai apa yang dikatakan Kristus kepada mereka. Orang Niniwe akan bangkit pada hari penghakiman untuk memberikan penghukuman mereka dan mencela mereka karena kekerasan hati mereka dan tidak mau bertobat. Jadi mereka adalah pribadi-pribadi yang memang tidak mau bertobat sama sekali, saudara. Bandingkan dengan Ratu Seba yang mendengar tentang hikmat Salomo, katakan mereka nantinya akan bangkit dan menghakimi orang-orang yang tidak mau bertobat. Jadi Ratu Seba ini lebih menghormati akan pesan-pesan daripada hikmat daripada Salomo, dibandingkan dengan kekerasan hati daripada orang-orang yang ada di Niniwe pada waktu itu. Nah, mereka bertobat pada waktu mendengarkan pemberitaan Yunus, tetapi di sini ada pemberitaan yang jauh melebihi pemberitaan Yunus, yang lebih berkuasa dan lebih menggugah hati, yang akan membawa ancaman kehancuran yang lebih dahsyat daripada kehancuran Niniwe. Namun tetap saja mereka tidak ada yang berbalik dari jalannya yang jahat, saudara-saudara. Nah, ini merupakan hal yang sangat fatal sekali, saudara. Jika seseorang tidak mau bertobat dan kembali kepada kebenaran firman Tuhan, maka dikatakan kehancuran itu akan lebih dahsyat daripada Niniwe. Saudara-saudara, sebagai orang yang beriman kepada Allah, seharusnya kita juga akan mendengar kebenaran-kebenaran firman yang telah kita dengar, yang telah kita bersama-sama memperhatikan. Firman Allah itu memberikan satu pengertian kepada kita supaya kita kembali kepada jalan Tuhan. Tidak lagi mengeraskan hati kita, tapi mari kita bersama-sama untuk boleh bertobat dan kembali kepada jalan-jalan Tuhan. Kemudian kita lanjutkan dalam ayat 33 sampai 36. Dikatakan, tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Bapak Ibu sekalian, tanda apakah yang diharapkan Allah
kepada kita untuk membuktikan iman percaya kita kepada Allah sebagai tanda ibadah kita yang sejati di hadapan Allah. Saudara, dalam konteks firman Allah jelas dikatakan bahwa mereka memiliki terang dan semua keuntungan yang mereka dapatkan karena Allah sudah menyalakan pelitanya dan tidak menaruhnya di bawah gantang. Ya. Dalam hal ini Kristus tidak mengajarkan pengajarannya secara sembunyi-sembunyi. Ya. Namun Tuhan Yesus memerintahkan kepada semua para murid-muridnya, kepada semua para rasul-rasulnya untuk mengajarkan Injil kepada semua makhluk, ya, sehingga semua orang dapat melihat terang itu sendiri nyata dalam kehidupan mereka. Nah, mereka sudah memiliki terang, maka yang harus mereka pikirkan adalah memiliki penglihatan. Apa? Sebab kalau tidak, untuk apa mereka memiliki terang itu sendiri? Ya, dalam ayat tadi dikatakan jelas ayat 34 tadi, meskipun barang di depan mata begitu jelas, tetapi alat penglihatan tidak benar, maka tidak ada gunanya sama sekali. Ya, karena pelita tubuh adalah mata kita sekalian. Ya, dalam ayat 34 tadi, matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu, dan jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Ya. Jadi saudara-saudara, yang menerima cahayanya adalah tentang mata kita. Sewaktu pelita itu dibawa masuk ke dalam kamar kita. Saudara-saudara sekalian, dalam hal ini jika mata jiwa kita ya utuh, maka dapat melihat dengan jelas, ya, melihat segala sesuatunya seperti adanya, seperti kita menilai dengan secara seimbang. Jika mengarah pada kebenaran, maka seluruh tubuh kita, yaitu seluruh jiwa kita itu akan menjadi terang. Jika jiwa kita dipenuhi dengan terang Injil, maka tidak ada bagian yang gelap di dalam diri kita. Jika segala kekuatan dan kecakapan jiwa ditundukkan kepada kuasa dan pengaruh Injil Yesus Kristus tadi, maka seluruh jiwa kita akan penuh dengan terang. Kegelapan tidak akan lagi ada di dalam diri kita dan menguasai. Namun sekarang ia adalah terang ya di dalam Tuhan. Ya. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Di mana Injil datang, maka ia akan membawa serta terangnya. Namun jika mata rohani ini jahat, maka tidaklah mengherankan seluruh tubuh, yaitu seluruh jiwa akan penuh dengan kegelapan. Oleh karena itu, saudara-saudara, sebagai kesimpulannya adalah perhatikanlah supaya terang yang ada padamu itu jangan menjadi kegelapan. Jangan kita memadamkan terang itu sendiri, saudara-saudara. Jangan menjadi seperti orang-orang dari angkatan itu yang kepada mereka Kristus berkhotbah, yang tidak pernah tulus untuk berkeinginan untuk mengetahui kehendak Allah. Ya. Mereka adalah pribadi-pribadi yang sangat mengeraskan hatinya, ya. Sehingga tidak heran apabila mereka berjalan di dalam kegelapan. Ya. Jadi pribadi-pribadi, orang yang mengeraskan hatinya, yang tidak mau berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, maka mereka sedang menuju kepada jalan kebinasaan. Saudara-saudara. Nah, kemudian di dalam bagian ayat berikutnya, ayat 37-54, Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Saudara, kalau kita membaca dalam ayat 37-54 di sini, maka firman Tuhan dilatar belakangi dengan adanya perkataan-perkataan Kristus yang disampaikan kepada seorang Farisi dan para tamu undangannya dalam satu bentuk percakapan pribadinya ketika berada di meja makan. Apa disampaikannya di depan umum tidak akan pernah secara sembunyi-sembunyi, saudara-saudara. Demikian pula teguran-teguran secara umum kepada orang-orang yang berdosa itu akan disampaikan kepada mereka secara terbuka. Tuhan tidak pernah menutup-nutupi kebenaran firman Allah. Apa yang disampaikan dengan begitu sangat terbuka sekali, dengan cara-cara yang sangat tegas dan keras sekali. Ya. Ayat 37 dikatakan, ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu lalu duduk makan. Saudara-saudara, Kristus pergi makan dengan seorang Farisi yang mengundangnya makan di rumahnya. Pada saat itu juga ketika dia
selesai mengajar. Ya. Yesus selesai mengajar, maka seorang Farisi mengundang untuk makan di rumahnya. Kita mungkin mengira orang Farisi ini tengah berbuat kebaikan, ya, dengan mengundang makan, mengajak makan. Itu kita mengira orang ini menaruh perhatian, penghormatan kepada Tuhan, ya, menaruh rasa simpati kepada Yesus dengan mengundangnya makan. Namun sebenarnya sekalian ia memiliki maksud yang kurang baik, ya. Jadi maksud daripada orang Farisi ini kurang baik, ya, supaya ia memiliki banyak kesempatan, di mana dengan kesempatan itu dia berusaha membuat semacam jebakan kepada Tuhan Yesus, dan kemudian dengan mudahnya dia akan memberikan tuduhan-tuduhan dan mencela akan sikap dan perkataan daripada Tuhan Yesus. Ayat 38, orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Saudara, suatu bentuk pelanggaran yang dituduhkan orang Farisi itu kepada Yesus juga kepada para murid-muridnya adalah karena ia tidak mencuci tangannya sebelum makan, ya. Jadi merupakan satu bentuk tuduhan yang sangat jahat sekali yang ditujukan kepada Tuhan Yesus. Keheranannya adalah karena orang Farisi ini berpikir, mengapa orang yang menyebut dirinya sebagai orang yang taat kepada hukum, ya, taat kepada firman, tetapi tidak mencuci tangannya sebelum makan, ya. Apalagi bukankah dia berada di ruang makan, ya, bersama-sama makan dengan seorang Farisi, ya, yang tentunya yang mana semua peralatan makan dan minum itu sudah dicuci sedemikian rupa, sekalian dipersiapkan sedemikian rupa, ya, jadi sudah bersih, gitu ya. Bukankah hal mencuci tangan sudah diperintahkan dengan begitu sangat ketat sekali oleh hukum agama mereka? Dalam hal ini Yesus memang tahu tentang aturan hukum tersebut, ya. Jadi bukan tidak tahu, Yesus memang tahu tentang aturan-aturan di dalam hukum itu sendiri. Namun Yesus ingin memberikan suatu bentuk kesaksian, yaitu melawan anggapan mereka bahwa mereka berkuasa, ya, yaitu menetapkan tentang hukum pencucian tangan itu sebagai satu bentuk ketetapan agama. Ya, jadi sebetulnya itu satu bentuk hal yang tidak benar, ya. Mengapa orang Farisi itu menetapkan hukum harus mencuci tangan sebelum makan? Itu diajarkan sedemikian rupa sebagai satu bentuk ketetapan hukum-hukum yang ada di dalam agama mereka, yang sama sekali itu tidak pernah diperintahkan Allah di dalam kebenaran firman-Nya kepada mereka. Dalam hukum Taurat memang ada berbagai macam upacara pembasuhan, ya, tapi mencuci tangan bukanlah salah satunya. Nah, oleh karena itu Yesus tidak mau melakukan kebiasaan tersebut, ya, sekalipun untuk menyenangkan orang Farisi yang memang dengan kebaikan sudah mengundang Yesus untuk makan bersama-sama. Ayat 39, tetapi Tuhan berkata kepadanya, kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Saudara sekalian, dalam ayat ini, kalau kita baca bersama-sama, kita melihat bagaimana Yesus memberikan satu bentuk peneguran yang sangat keras sekali kepada orang Farisi ini. Yesus menegur mereka karena menekankan kehidupan beragama yang hanya bersifat lahiriah, yang hanya bersifat penampakan secara lahiriah saja, ya, dan yang hanya dapat dinilai manusia, dilihat secara secara pandangan manusia saja sekalian. Sementara perkara-perkara yang berkaitan dengan hal-hal yang rohani, hal-hal yang bersifat kejiwaan jiwa dalam kehidupan kita itu malah dihilangkan sama sekali, ya. Jadi mereka hanya memperhatikan hal-hal yang sifatnya hanya sekedar penampakan secara mata jasmani kita, secara lahiriah itu banyak diperdebatkan, banyak dipergunjingkan sedemikian rupa. Tapi Yesus justru memberikan pengajaran kepada umat Tuhan supaya lebih memperhatikan kepada hal-hal yang sifatnya lebih penting, bukan sekedar hal-hal yang lahiriah, hal-hal yang bersifat jasmani saja. Bapak Ibu sekalian, hal itu dikatakan seperti sebuah cangkir yang bagian luarnya nampak bersih, ya. Gambarkan cangkir yang luarnya nampak begitu bersih dari kotoran, dari debu, namun justru bagian dalamnya itu penuh dengan berbagai macam kotoran-kotoran yang ada. Kemudian
Ayat berikutnya, hai orang-orang bodoh, bukankah dia yang menjadikan bagian luar? Dia juga menjadikan bagian dalam. Bapak Ibu sekalian, dalam bagian ayat ini kita melihat betapa bodohnya ya kesalahan yang dibuat oleh orang Farisi itu. Membuat kebodohan sedemikian rupa. Nah, dalam ayat ini Yesus menyatakan bahwa bukankah Allah yang dalam hukum Musa menetapkan berbagai macam upacara pembasuhan yang kamu pakai untuk membenarkan kewajiban-kewajiban agamamu yang kamu lakukan itu juga menetapkan bahwa kamu harus membersihkan dan menyucikan hatimu. Dia yang membuat hukum untuk hal-hal yang di luar, bukankah juga dalam hukum itu bahkan mempunyai maksud untuk hal-hal yang di dalam, ya. Jadi jika dia menciptakan yang baik, ya, tubuh maupun jiwa, maka sesungguhnya benarlah dia juga mengharapkan kita untuk menjaga kedua-duanya, ya, baik secara tubuh, secara fisik, jasmani kita, tapi juga yang lebih penting bagaimana kehidupan rohani kita ini juga harus kita perhatikan bersama-sama. Ya, jadi bukan hanya penampakan secara lahiriah, secara jasmani yang dilakukan, tapi bagaimana kita juga bisa mengaplikasikan itu di dalam kehidupan kita secara rohani. Kemudian akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Saudara-saudara, kepada hal ini Kristus menggabungkan sebuah perintah agar apa yang kita lakukan untuk kenyamanan hidup itu bisa menjadi bersih, ya. Dikatakan, akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu, ya. Dengan kata lain, daripada mencuci tangan sebelum makan, ya, dikatakan lebih baik kita ini bisa melakukan kebaikan, ya, beramal dengan memberikan barang-barang yang kita punyai, barang-barang kita miliki. Biarlah kaum miskin itu bisa mengambil bagian dari kepunyaannya, bisa menikmati dari bagiannya, maka segala sesuatu akan menjadi bersih bagi kita, dan kamu dapat memakainya dengan tenang. Saudara sekalian, pernyataan ini merupakan satu bentuk rujukan yang sangat jelas bagi hukum Musa, ya, memerintahkan bahwa jumlah tertentu dan hasil baik dari tanah Israel itu harus diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, ya, kepada kaum Lewi, orang asing, anak yatim, janda yatim piatu. Setelah itu barulah mereka bisa menyimpannya, ya, untuk mereka sendiri sehingga bisa menjadi iman mereka itu dinampakkan kepada mereka dengan mereka berdoa dan mereka bisa memberikan berkat kepada orang-orang yang memerlukan tadi sekalian. Kita bisa menikmati berkat Allah yang melimpah itu dengan satu hati yang penuh dengan ketenangan bila kita mengirimkan sebagian kepada mereka dengan sikap yang seadil-adilnya. Ayat 42, tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran, tapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah, yang satu harus dilakukan dan lain jangan diabaikan. Sudah sekali dalam ayat 42 ini, Yesus memberikan peneguran kepada mereka karena hanya menekankan hal-hal yang sifatnya itu remeh sekali, ya, mengabaikan hal-hal yang penting di dalam hukum Taurat. Yesus memberikan peneguran begitu sangat keras sekali. Mereka hanya memperhatikan hukum-hukum yang berkaitan dengan sarana-sarana peribadatan mereka. Mereka lakukan, mereka jalankan dengan begitu sangat tepat sekali, ya, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan para imam. Ya, mereka hanya memperhatikan hal-hal semacam itu. Dengan berbuat demikian mereka akan memperoleh nama baik, ya, sebagai pelaksana hukum Taurat yang begitu sangat ketat sekali. Ya, mereka bisa membayangkan kalau saya melakukan ini, itu berarti nama baik, itu berarti penghargaan yang baik yang akan mereka terima. Dan mereka mendapatkan dukungan bagi kepentingan mereka dari para imam, ya, dengan kuasanya, ya, sudah banyak berbuat baik kepada mereka. Nah, di sini Yesus tidak menyalahkan mereka karena membayar persepuluhan sedemikian rupa, tetapi mereka berpikir dengan berbuat demikian itu mereka sudah berkewajiban membayar apa yang menjadi kewajibannya. Ya. Nah, dalam hal ini maka hukum yang berkaitan dengan inti ibadah tidak mereka kerjakan. Ya, jadi mereka hanya memperhatikan hal-hal yang nampaknya bagi mereka itu adalah sesuatu yang sifatnya baik. Ya. Mereka bisa dikatakan sebagai orang yang rohani, orang yang mentaati kebenaran firman.
tapi justru itu mengingatkan mereka, ya bagaimana mereka itu justru mengabaikan tentang keadilan, mengabaikan kasih Allah, mengabaikan kepada orang-orang seharusnya mereka bantu, mereka tolong, tapi mereka tidak perhatikan sama sekali. Ya. Jadi mereka mendapatkan kecaman yang sangat keras sekali. Nah kemudian dikatakan juga ayat 43, celakalah kamu orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadah dan suka menerima penghormatan di pasar. Bapak Ibu sekalian, dalam ayat ini kita melihat bagaimana Yesus memberikan teguran kepada mereka yang begitu sangat sombong, begitu sangat angkuh sekali. Juga karena mereka lebih peduli dengan upacara-upacara keagamaan, ya, yang sifatnya itu memberikan puji-pujian, penghormatan dari manusia. Yaitu mereka cari sedemikian rupa. Ya, mereka lupa kepada esensi yang lebih penting, yaitu bagaimana mereka itu bisa menyenangkan hati Allah, bisa menyenangkan sama manusia. Itu dilupakan sama sekali. Mereka lebih suka duduk di tempat terdepan, di rumah-rumah ibadat, ya, sehingga orang bisa memberikan penghargaan, penghormatan. Di dalam pertemuan-pertemuan Dewan Penatua, mereka itu begitu sangat gila hormat, ya, dengan hal-hal semacam itu. Jika mereka tidak mendapatkan kursi itu, mereka akan berusaha untuk mendapatkannya hanya untuk apa? Kepentingan pribadi, hanya untuk kesombongan saja. Dan mereka itu begitu sangat menyukai akan hal-hal semacam itu, saudara-saudara. Nah kemudian dalam ayat 44, celakalah kamu sebab kamu seperti kubur yang tidak memakai tanda, orang-orang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Saudara, dalam ayat ini Yesus memberikan peneguran, ya, kepada mereka karena sikap munafik, ada bentuk kekejian hati mereka. Mereka menutupi dengan hal-hal yang nampaknya itu baik. Ya. Mereka berpura-pura dengan berbagai macam sifat-sifat yang penuh dengan kepalsuan. Ya. Penuh dengan kepalsuan dalam hati mereka. Nah, orang Farisi ini penuh dengan kekejian. Ya. Jadi hati mereka tidak tulus, tidak murni, tapi penuh dengan kekejian dalam hati mereka. Jadi dikatakan hati mereka itu seperti kubur yang penuh dengan kebusukan. Yang nampaknya di luar itu baik, yang nampaknya di luar itu begitu sangat indah sekali, tapi ternyata di dalam kehidupan orang tersebut menyembunyikan banyak hal-hal kejahatan-kejahatan. Ya seperti kubur yang nampaknya baik di luar, tapi dalamnya penuh dengan kejahatan dan kebusukan yang mereka lakukan. 45, seorang dari ahli-ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepadanya, Guru, dengan berkata demikian engkau menghina kami juga. Saudara, seorang ahli Taurat merasa tersinggung, ya, dengan apa yang dikatakan Yesus kepada orang Farisi itu, ya. Dalam ayat 45 ini merupakan satu bentuk ketersinggungan. Ya, seorang dari antara ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepada Guru, dengan berkata demikian engkau menghina kami juga, ya. Dengan berkata engkau menghina kami karena kami adalah ahli Taurat. Dalam hal ini kita bisa melihat bagaimana orang yang berdosa itu dia akan menerima adanya sebuah teguran bagi mereka yang telah mereka anggapnya itu sebagai satu bentuk penghinaan. Ya, jadi orang-orang yang merasa dirinya itu benar, ya, mengatakan dengan bentuk-bentuk penghinaan tadi sebetulnya itu merupakan satu kejahatan, tapi mereka justru menganggap itu sebagai satu kebenaran. Ya, mereka melakukan itu karena mengabaikan teguran-teguran yang timbul dari Kristus yang sudah sangat mengasihinya. Ya. Karena mereka menganggap semua itu dimaksudkan sebagai celaan atas segala sikap yang telah mereka lakukan, sehingga mereka itu menentang. Ya, mereka membenarkan dirinya untuk menerima peneguran tadi, saudara-saudara. Kemudian 46, tetapi ia menjawab, celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tidak terpikul pada orang, tapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Saudara, melihat hal ini, maka Yesus memberikan teguran kembali, ya, dalam ayat 40 ini, kepada ahli-ahli Taurat, karena mereka membuat kegiatan-kegiatan ibadah yang mereka lakukan lebih terbeban bagi orang lain. Namun lebih ringan bagi mereka sendiri, ya, membebankan orang lain. Mereka tidak sadar bahwa itu hanya sesuatu yang ringan bagi mereka. Mereka telah mengikat orang lain dengan rupa-rupa perbudakan yang tidak pernah diperintahkan Allah sama sekali. Namun mereka tidak menyentuhnya sama sekali.
Mereka tidak menjalankan aturan-aturan yang telah mereka buat sendiri atau melaksanakan hukum itu. Mereka tidak bersedia meringankan begitu ketatnya tentang hukum, tata cara, adat istiadat nenek moyang mereka yang begitu sangat ketat sekali. Mereka tidak perhatikan sekalian. Ya. Kemudian celakalah kamu, sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. 8, dengan demikian kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kamu membangun makamnya. 49, sebab itu hikmat Allah berkata, aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Bapak Ibu sekalian, di dalam ayat 47 sampai 49 di sini kalau kita perhatikan bersama-sama, kita melihat bagaimana Yesus kembali memberikan satu bentuk peneguran kepada mereka, ya, itu dengan ketika mereka itu berpura-pura ya menghormati tentang para nabi-nabi yang telah mereka bunuh oleh nenek moyang mereka, padahal mereka sangat membenci, ya, mereka sangat tidak suka tentang keberadaan daripada para nabi-nabi pada masa mereka. Nah, apa yang mereka lakukan sekalian? Ya, dikatakan orang-orang munafik ini adalah membangun makam para nabi, ya. Jadi berpura-pura mereka mengibaratkan dirinya sebagai orang yang baik. Mereka membangun makam nabi-nabi, membangun tugu-tugu di atas kuburan-kuburan para nabi dengan memperbaiki, memperindah tugu-tugu itu. Mereka seolah-olah mengakui bahwa mereka adalah keturunan dari nabi, ya. Jadi mereka hanya sekedar membuat satu topeng-topeng yang nampaknya itu rohani dalam kehidupan mereka. Mereka sebagai menganggap dirinya sebagai keturunan dari para nabi, ahli waris dari segala warisan itu. Padahal pada masa itu mereka sangat memusuhi, ya. Jadi hati mereka begitu sangat keras. Mereka memusuhi para nabi-nabi yang hidup pada masa itu, saudara-saudara. Walaupun pada masa itu mereka belum melakukan hal yang lebih jauh lagi, ya. Namun hikmat Allah berkata lain dan menubuatkan bahwa mereka nantinya itu akan membunuh, menganiaya para nabi-nabi, para rasul-rasul, para hamba Tuhan yang diutus kepada mereka. Itu akan mereka bunuh sedemikian rupa. Para nabi ini bukan hanya mereka tentang dan mereka lawan sedemikian rupa, tapi juga dikatakan mereka membinasakan nabi-nabi tadi. Mereka melawan, membunuh ya sedemikian rupa, menganiaya, menghukum mati nabi-nabi itu, ya. Hal ini telah dilihat Kristus. Kristus sudah melihat hal itu, ya. Bahkan jauh sebelumnya Tuhan sudah melihat peristiwa itu. Nah, dengan membangun makam-makam itu mereka maksudkan mereka bisa membenarkan, ya, segala perbuatan-perbuatan yang sudah dilakukan oleh nenek moyang mereka. Yang mereka mengkamuflase, mereka berusaha untuk menutup dirinya berbuat kebaikan. Kenapa? Supaya kesalahan-kesalahan yang seharusnya itu menjadi kesalahan nenek moyang mereka ditutupi dengan perbuatan-perbuatan yang nampaknya itu adalah sebuah kebaikan. 50, supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara Mizpah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Bapak Ibu sekalian, mereka tidak dapat lagi untuk didamaikan, ya. Namun mereka akan mengenapi ukuran penganiayaan yang akan ditimpakan kepada mereka. Akan merupakan satu bentuk ukuran yang akan ditimpakan kepada orang-orang yang melawan akan hukum-hukum Allah tadi. Atas segala tindakan mereka karena aniaya yang mereka lakukan secara turun-temurun, maka mereka harus bertanggung jawab, ya, atas segala perbuatan mereka, atas segala hutang-hutang mereka selama ini. Itu akan dituntut sedemikian rupa. Bahkan hutang sejak dari Habel sampai kepada zaman Zakaria dan terus sampai kepada akhir pemerintahan Yahudi, di mana angkatan Yahudi yang terakhir inilah yang akan dituntut, sebab dosa mereka dalam menganiaya para rasul itu melebihi dosa apapun juga, saudara-saudara, yang telah mereka lakukan kepada nenek moyang mereka. Kehancuran mereka oleh orang-orang Romawi dianggap sebagai bentuk penggenapan murka Allah dalam hidup mereka. Yang mereka dihancurkan sedemikian rupa, dibuang sedemikian rupa oleh orang-orang Romawi pada masa itu. Ini sebagai satu bentuk penggenapan dari murka Allah, ya. Allah yang begitu sangat murka itu dinyatakan dalam perbuatan-perbuatan oleh
pribadi-pribadi orang-orang Romawi ini ya. Nah, kemudian 52, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam kamu halang-halangi. Saudara sekalian, kembali dalam ayat ini Yesus memberikan peneguran ya, karena melawan Injil Kristus dan karena mereka berbuat semau mereka untuk menghalang-halangi kemajuan dan keberhasilan akan Injil Tuhan ya. Mereka mengambil kunci pengetahuan dalam arti seharusnya mereka menjelaskan kepada orang-orang dengan setia seperti yang harus mereka lakukan, menjelaskan sedemikian rupa kebenaran. Karena apabila mereka diberi pengertian yang benar, maka pasti banyak orang yang akan percaya kepada mereka, mengikuti ajaran mereka, taat kepada apa yang mereka sampaikan. Tetapi mereka justru mengaburkan mata banyak orang. Mereka tidak mengajarkan kebenaran, mereka justru membuat kepalsuan demi kepalsuan, melalui perkataan-perkataan yang mereka perbuat, ajaran-ajaran palsu yang mereka ajarkan sedemikian rupa. Maka dikatakan mereka yang mengambil kunci pengetahuan itu akan menutup kerajaan surga. Ya. Kerajaan surga tertutup bagi mereka, ya, karena mereka tidak bisa memberikan ajaran yang tepat dan benar sesuai dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada mereka. Kemudian dalam ayat 53, dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. 54, untuk itu mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Bapak Ibu sekalian, dalam bagian penutup ya, ayat yang terakhir ini 53 sampai 54, kita bisa melihat bagaimana keji dan begitu jahatnya ya para ahli Taurat dan usaha-usaha daripada orang-orang Farisi ini untuk menariknya dalam satu jebakan ya. Memberikan satu jebakan supaya apa? Karena mereka tidak tahan ya dengan banyaknya teguran-teguran, kecaman-kecaman yang begitu sangat keras sekali yang disampaikan Tuhan kepada mereka, yang seharusnya mereka itu menganggap sebagai satu kebenaran dalam kehidupannya, satu keadilan dalam dirinya, tapi justru mereka membuat satu semacam perlawanan-perlawanan. Mereka menentang sedemikian rupa akan ajaran-ajaran yang disampaikan Tuhan kepada mereka. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan hari ini di dalam kesimpulan yang dapat saya berikan kepada kita semua, ada beberapa hal yang dapat kita perhatikan bersama-sama melalui pendalaman Alkitab kita malam hari ini. Saudara, yang pertama, kebahagiaan sejati ya, itu akan kita peroleh ketika kita mau mendengarkan kebenaran firman ya. Jadi kebahagiaan sejati bukan hal-hal yang bersifat lahiriah kepada hal-hal yang sifatnya itu secara mata, secara jasmani kita lakukan, tapi bagaimana kita merenungkan firman Allah ya. Apa yang diajarkan Tuhan, disampaikan Allah melalui perkataan-perkataan firman Allah, melalui nabi-nabi Tuhan, para rasul-rasul Tuhan tadi, dapat kita renungkan. Nah, kemudian kita juga dapat melakukan di dalam kehidupan kita dengan penuh ketaatan. Itulah kebahagiaan yang sejati. Yang kedua, ketika seseorang tidak mau bertobat ya, tidak mau mengoreksi dirinya sendiri, kemudian mengakui segala perbuatan-perbuatan dosanya, kemudian berbalik melakukan kebenaran firman Tuhan, maka dikatakan Allah yang maha kuasa tadi, Allah yang berkuasa, dia akan menyatakan satu bentuk keadilan. Tapi Tuhan juga memberikan penghakiman kepada orang tersebut ya, bila tidak mau melakukan kebenaran firman Allah. Yang ketiga, seseorang yang sudah melakukan kebenaran firman-Nya, maka dia harus tetap berjalan di dalam terang Tuhan. Kalau kita sudah tahu itu merupakan sesuatu kebenaran, kita mengerti itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, maka orang itu harus berjalan di dalam terang Tuhan ya. Terang itu harus dinampakkan dan bukan lagi disembunyikan dalam kehidupan kita, tetapi kita harus memancarkan secara luas kehidupan kita, menampakkan terang itu sendiri sehingga kita dapat menjadi alat Tuhan, menjadi alat kemuliaan Tuhan ya, bukan menjadi alat kegelapan dosa dan kejahatan lagi, tapi kita menampakkan diri sebagai terang Kristus di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, yang keempat, Yesus mengajarkan kepada kita supaya jangan hanya kita menekankan hal-hal yang sifatnya agamawi saja, artinya hal-hal yang secara jasmani, secara hal yang luar, secara kemasan kita lakukan yang nampaknya baik, tapi juga kita harus
menampakkan secara rohani. Ya, di dalam arti kita melakukan segala sesuatunya, mempraktekkan dalam kehidupan kita secara pribadi dalam hidup kita. Dinampakkan, dilakukan, dikerjakan dalam hidup kita. Sehingga bukan hanya kita melakukan hal-hal yang nampaknya baik di mata orang, ya, tapi hal-hal kebusukan, kejahatan ada dalam diri kita. Saudara-saudara, kiranya pendalaman Alkitab kita malam hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Khususnya sebentar malam kita juga mendengarkan uraian paparan dari Pak Penatua Insinyur Lindra Haryanto yang akan memperlengkapi kita semua di dalam kita mempelajari kebenaran firman-Nya. Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, terpujilah nama-Mu, kami sudah bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Ada banyak hal yang tidak boleh kami pahami bersama-sama, biarlah Roh Kudus dan kuasa Tuhan yang terus berkarya dalam diri kami dan membawa kami semua semakin mengerti akan kebenaran-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, saudara yang boleh belajar firman-Mu malam hari ini, juga mendoakan sebentar malam kami akan bersama-sama mendengarkan kembali ulasan dari Pak Penatua Insinyur Lindra Haryanto. Tuhan juga memberkati kami semua, sehingga semakin hari kami semakin mengerti akan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati pendalaman Alkitab kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan doa dan syukur kami pada hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.